Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oren Manimida. Sudah selama sekali Rudin Sem Dermayu Korea tidak pernah melakukan kelas bahasa Korea lagi ya. Nah, kali ini Rudin Sem coba melanjutkan lagi kelas bahasa Korea. Akan saja menggunakan textbook yang baru. Kita mulai saja dari bab 1 ya. Di bab 1 ini, di teks yang baru ini kita akan mempelajari tentang Jagi Soge atau perkenalan diri. Nah, yang pertama di sini ada one. One ini pilihan. Dalam bahasa Indonesia boleh diartikan yang mana. Untuk pilihan one nara yang mana sarang kamu orang mana maksudnya. Jadi yangnya di sini tuh boleh diartikan hanya saja dalam kurung, boleh dimasukkan, boleh tidak. One nara sarang nika orang mana kamu. Jonen, co itu saya, co. Nennya ini tata bahasa untuk penanda topik teman-teman. Nen. Karena di sini dia ingin memperkenalkan diri, makanya menggunakan nen. Jonen, saya sih Nepal sarang imnida adalah orang Nepal. Krigo ibon pada pertemuan kali ini itu tata bahasanya mengboben imnida wa imnikarang enen. Jadi kita akan mempelajari imnida, imnika, dan en sama nen. Lalu untuk OWI, vocabulary, kita akan mempelajari nara irem. Irem ini nama, naranya negara, berarti nara iremen nama negara. Krigo, mitenen, yang bawahnya ini adalah jagomyong. Jagomyong itu nama jagop. Jagopnya ini pekerjaan, berarti nama-nama pekerjaan. 그리고 한국과 문화와 정보는 informasi dan budayanya kita akan mempelajari 한국의 인사 예절. 예절 ini etika, insanya ini salamnya. Jadi etika salam 한국에 di Korea. Hajiman tetapi 문화와 정보는 budaya dan informasinya akan Rudin Sem jelaskan di video yang terpisah. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari munbob, owi, lalu percakapan. Lalu 학습 목표 ini target belajarnya itu kita akan mencari tahu tentang 어느 나라 사람인지. Inji ini kata bahasa yang dipakai untuk memeriksa suatu hal. Kebenarannya benar atau tidak, iya atau tidak. 어느 나라 사람인지 묻고 menanyakan orang negara mana. Mutta itu bertanya, lalu dedap hada. Dedap hada itu dia menjawab. Mutko dedap hada. Menjawab dan menanyakan orang negara mana. Krigo mitenen jagobi pekerjaannya muoshinji itu apa? Muoshinji. Mutko dedap hagi. Menjawab dan bertanya. Nah, kalau begitu kita lanjut ke PPT berikutnya ya. Baik, kita lanjut ke PPT berikutnya. Nah, 첫째 어휘는 나라 이름. 나라 이름은 nama-nama dari negara. Udah nama-nama negara 배워보도록 하겠습니다. Kita akan mempelajari nama-nama negara, teman-teman. Sebentar. Kita ke nama-nama negara. Di sini nara irem. Nara irem itu nama negara. Yang pertama ada Hanguk. Hanguk ini Republic of Korea atau negara Korea, Hanguk. Ketiga ada Nepal, Dong Timur. Dong Timur ini Timur Leste. Laos, Mongol, Mongolia, Myanmar, Bangladesh, Vietnam, Sri Lanka, Uzbekistan, Indonesia, 중국은 Cina입니다. 그리고 di sini masih ada Kamboja, Kirgistan, Tajikistan, Daegu, Pakistan과 Filipina. 그 다음에는 여기가 ada tata bahasa kosakata tambahan di sini ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada one.
One itu yang mana? Kerigo ada saram. Saram itu orang. Irem, nama. Gukcok itu negara asal. Gukcok. Nugunen siapa? Jadi one ini yang mana untuk pilihan? One sekal. Berarti warna yang mana? One nara. Berarti negara yang mana? Saya tambahkan di bawah sini. Misalkan di sini contohnya itu one nara kan tadi negara mana? Jadi yangnya itu adalah dalam kurung one nara berarti negara mana? Atau ada lagi di bawahnya misal one sekal. Berarti warna apa? One sekal warna apa? Warna yang mana? Begitu. Jadi menyatakan untuk option 선택지 pilihan one nara, one sekal. 그 다음에 다음 PPT는 우리가 입니다와 입니까를 배워봅시다. Kita akan mempelajari perihal tata bahasa 입니다 dan juga 입니까. 쉽게 말하면 segampangnya tata bahasa 입니다 itu adalah tata bahasa bentuk sopan, formal ya, bentuk formal. 입니다 ini untuk bentuk pernyataan, jadi dipakai untuk bentuk pernyataan ya. Karena dia bentuk pernyataan dan digunakan untuk kata benda, maka seringkali dalam bahasa Indonesia itu diartikannya adalah. Tetapi sebalikannya, ibnika ini dia untuk bentuk pertanyaan. Karena dia sebagai bentuk pertanyaan, makanya sering diartikan apakah. Tapi apakah adalah ini, itu opsional. Nggak mesti diartikan ini. Karena dalam beberapa kalimat itu tidak masuk kalau diartikan adalah atau apakah. Kita lihat di penjelasannya, dilekatkan untuk kata benda ya ini, ibnida sebagai bentuk pernyataan. Bisa diartikan adalah, sedangkan ibnika sebagai bentuk pertanyaan dan bisa diartikan sebagai apakah. Contohnya, 저는 saya 학생입니다 adalah siswa. 그리고 너는 kamu 학생 siswa ibnika ini apakah? Apakah kamu seorang siswa? 이런 식으로 하면 됩니다. 자, 그 다음에 밑에 거는 다음 PPT는 우리가 이제 연습합시다. 입니다를 연습합시다. Kita akan latihan 입니다. Contoh, lihat contoh lalu tinggal ikuti. Sini kan 이름은 아궁, 국적은 동티모르. 그래서 kita bikin ini perkenalan. 안녕하세요, halo. 아궁 tambahkan 입니다. 아궁입니다. 동티모르 사람. Ibnida, lalu tambahkan sarang. Nah, teman-teman bikin di sini ya, maka akan menjadi namanya Ahmad. Berarti 안녕하세요 dulu ya. 안녕하세요. 안녕하세요. Halo. 안녕하세요. Ahmad. Ahmad. Tambahkan ibnida. Ibnida. Saya adalah Ahmad. Orang mana dia? Indonesia, berarti Indonesia 사람입니다. 이런 식으로 하시면 됩니다. 쉽게 말하면 입니다는 adalah ya teman-teman, 입니다 itu ya gampangnya. Biar teman-teman itu tidak bingung. Kalau ibnikanya itu dia kebalikannya apa? Karena ini bentuk pernyataan adalah ibnika bentuk pertanyaan apakah. 그러면은 우리 이제 대화일 배워보자. Kita akan lihat track 1 ya. Track 1 percakapan antara Agung와 마두시를 대화. 마두시의 대화. Percakapan antara Agung dan juga si Madu. 2번씩 들리겠습니다. Kan saya mendengarkan sebanyak 2 kali. 잘 들으세요. dengarkan baik-baik. Lalu kita akan bahas bersama-sama. Track 028. Oke. 안녕하세요. 아궁입니다. 동티모르 사람입니다. 안녕하세요. 마두입니다. 어느 나라 사람입니까? 네팔 사람입니다.
다시 한번. 안녕하세요. 아궁입니다. 동티모르 사람입니다. 안녕하세요. 마두입니다. 어느 나라 사람입니까? 네팔 사람입니다. Oke, mari kita artikan bareng-bareng ya teman-teman ya. Di sini ada annyeonghaseyo, halo. Di annyeonghaseyo itu kata yang dipakai sebagai bentuk salam. Halo boleh, apa kabar juga boleh. Annyeonghaseyo. Di sini saya tulis di sini biar teman-teman mudah. Oh, sorry. Annyeonghaseyo, halo. Annyeonghaseyo, halo. Agung입니다. Saya adalah Agung di sini. Annyeonghaseyo. Agung입니다. Saya adalah Agung. Jadi subjek pertama dalam bahasa Korea itu sering tidak diucapkan ya. Kayak sayanya kan ini sebenarnya nggak ada, contohnya kan tidak ada di situ. Tapi tetap diartikan saya karena dalam bahasa Korea itu percakapan sehari-hari memang subjek pertama itu orang pertama itu seringnya tidak disebutkan. Halo, saya adalah Agung. Terus 동티모르 사람입니다. Saram itu orang, maka 동티모르 saram itu berarti orang 동티모르. Saya adalah orang Timur. Timur Leste. Saya orang Timur Leste. Orang Timur Leste tapi namanya Agung ya. Terus dibalas, annyeonghaseyo. Iya, halo, annyeonghaseyo. Halo juga. Halo juga. Halo juga, annyeonghaseyo, halo juga. Terus dibalas, madu입니다. Saya adalah Madu. Madu ini orang siapa nih? 어느 나라 사람입니까? 어느 나라 사람입니까? Orang mana nih? Kamu orang negara mana maksudnya? 어느 나라 사람입니까? Kamu orang negara mana? Atau kamu berasal dari mana juga boleh. Nepal saram입니다. Saya adalah orang Nepal. Oke, lalu gampang ya teman-teman ya. Dari di dewa pertama ini dia masih percakapan ya, percakapan dasar, perkenalan diri, cagi soge. Kemudian kita lanjut ke PPT berikutnya. Di sini kita akan belajar tentang pelafalannya. Nah, di sini pelafalan yang akan kita pelajari itu adalah pelafalan mengenai cara melafalkan A sama O di sini. Nah, yang pertama A nih, kita A dulu. A itu pelafalan A itu A는 입을 착 벌려 발음하고 착 벌려. 벌리다 itu berarti dibuka, bolida. Dibuka lebar, A, kayak orang mangap ya, A. 착 벌리고 발음하고 dilafalkan secara lebar, jelas. A. Tapi kalau O는 itu A보다 dibandingkan A, 입을 조금 덜 벌려. Jadi O yang samping ini mulutnya itu sedikit dibukanya ya, sedikit dibuka. U. Kalau A kan lebar A, kalau O ini U. Jadi dia membukanya sedikit ya. Nah, kalau O bawah itu dibandingkan O samping, 입을 덜 벌리고 입술을 앞으로 내밀어 둥그렇게 하여 발음한다. Jadi O ini itu dibandingkan O yang samping, mulutnya sedikit dibuka lalu monyong ke depan. 입술을 앞으로 내밀어 둥그렇게. Monyong ke depan membentuk lingkaran. U. Jadi beda ya. Kalau ini kan O. Kalau ini U. Seperti itu teman-teman. Untuk lebih jelasnya coba kita dengarkan tracknya ya. 1. A. O. U. 2. 아기. 어제. 우리. Nah, teman-teman kira-kira menangkap nggak ya? Jadi kalau O ini, dia O-nya itu daripada A, dia dibuka sedikit. O.
Nah, sedangkan untuk O bawah itu dibandingkan O samping dia agak maju dan mulutnya itu membentuk lingkaran. Maju monyong ke depan membentuk lingkaran. Kayak di sini tadi OJ. Lalu di bawahnya sampingnya mian uri. OJ, uri. Beda ya, teman-teman ya. Silakan latihan di rumah. Lalu kita lanjut ke PPT berikutnya, masih kosakata di sini. Nah, di sini kita belajar perihal 자검명, occupation atau nama pekerjaan. 첫째는 학생. 학생은 뭐예요? siswa. 그리고 두 번째는 선생님. 선생님 ini guru, teacher ya. 그다음에 회사원. 회사원 itu karyawan. Lalu ada geloja. Geloja ini pekerja. 경찰관, orang polisi, petugasnya, 관. Kalau kantornya apa teman-teman? 경찰서 ya. Kalau kantornya itu 경찰서. Saya tambahkan di sini sebagai kosakata tambahan biar teman-teman punya perbedaan kata yang banyak. 경찰서. 경찰서 ini kantor polisi. 경찰서 sama ada di samping itu 소방관. Sobanguan itu petugas pemadam ya. Kalau kantornya sama, Sobangso. Nah, saya tambahkan di bawahnya di sini. Oke. Sobangso, pemadam, kantor ya, kantor pemadam. Kantor pemadam kebakaran. Lalu 경찰서, kantor polisi, kantor polisi. Nah, lalu di sampingnya di sini ada 공무원. 공무원은 뭐예요? 네, 공무원 itu public official atau PNS kalau kitanya mah ya. 그리고 조모는 petugas toko. 조모는 이분 말고 이분이죠. 이분은 바로 조모입니다. Kalau ini orang yang belinya. Lalu lanjut di PPT berikutnya masih ada kosakatanya teman-teman ya. Ada isa. Nah, cara baca ini kalau dia di pertama itu isa dokter, kanwasa itu perawat, yorisa koki, unjonggisa driver, atau kalau di percakapan sehari-hari ini gisanya aja, gisa. Gisa kita tambahkan di sini nim untuk menghormati. Jadi kalau teman-teman naik taksi itu panggil aja gisanim ya, gisanim. Untuk mengsopankan. Gak usah pakai unjun pun nggak masalah. 그리고 기술자, 기술자는 teknisi, 목수, tukang kayu, 농부는 petani, 그리고 어부 itu nelayan, fisher person. 그리고 kita akan ada kata tambahannya di sini si, Mr. atau Miss ya. Jadi si ini bentuk untuk menyopankan lawan bicara, menggunakan si. Kita nggak kenal namanya atau baru kenal. Rudin si atau Budi si gitu. Itu untuk mensopankan subjek kedua atau lawan bicara kita. 그리고 ada Jo는 saya, 아니에요 itu tidak, ini yes atau iya. 여기 있는 단어들은 kosakata yang ada di sini ini 무조건 외워야 합니다. Harus wajib dihafal ya. Tulis di buku kosakata. Pertama 우리 akan mempelajari 는, wa, 은. 이거는 dalam bahasa Indonesia 없어 의미가 없기는 했는데 artinya memang tidak ada, tapi dia itu karena digunakan sebagai penanda topik seringkali dalam sebuah konteksnya itu diartikan itu. Maksudnya bukan itu yang kata tunjuk, tapi itu ketika menjelaskan suatu topik ya. Karena kan kita kan ini kan penanda topik ya. Contoh di sini seperti ini. Biar teman-teman lebih jelas. Nah, kita artikan dulu. Digunakan sebagai penanda topik dari suatu kalimat sebagai penegasan. Jadi penanda topik tadi ya dipakai untuk kata benda. Nah, contoh di sini kata benda akhiran konsonan tambahkan en, kabak. Tambahkan en jadi kabangen. Nah, sekarang dia pakainya en sebagai penanda topik. Jadi yang mau ditegaskan itu tasnya. Makanya dalam konteks seperti ini diartikan itu terdengar lebih natural, walaupun emang nggak ada, ini nggak mesti, emang Rudin Sem aja kebiasaannya kalau pakai nen itu artikannya itu. Jadi gabangan
Tas itu titik apa? Karena kan nen ini kan sebagai penegasan topik. Tasnya ini menjadi sebuah topik. Kalau dia menjadi sebuah topik berarti menjadi inti dari sebuah pembicaraan. Krigo kata benda akhiran vokalnya di sini nen. Dari ini bisa kaki, bisa juga jembatan. Dari nen kaki itu titik. Tuan itu moksu입니다. tukang kayu. Jadi menegaskan bahwa tuan itu tukang kayu. Tuan itu tukang kayu loh. Lalu ada jinsu는. Tuan masih ada ternyata teman-teman ya. Tuan gak hilang selamanya. Walaupun textbook baru tuan masih muncul. Jinsu itu 회사원, karyawan. Jahara itu Pakistan saran입니다. Orang Pakistan. Jahara itu Pakistan saran입니다. 이해했죠? paham ya? 그리고 우리가 teman-teman yang mau pengen belajar boleh download aplikasi Coolgem, nanti di situ Rudin Sam yang ngajar sebagai mentoring teman-teman ya. Sekilas sebagai promosi aja sedikit. Oke, kita lanjut lagi di sini munbob ya. Ini kita belajar munbob. Nah, di sini seperti contoh ya, iremnya kalau. Pekerjaannya gelo tambahkan nen dan imnida di akhirnya. Oke. Nama terus tambahkan nen lalu pekerjaannya apa tambahkan imnida. Contoh di sini Iban. Iban ini jawabnya pekerjaannya adalah moksu, berarti akan menjadi apa teman-teman? Ibanen apa pekerjaannya? Moksu, tambahkan moksu imnida. 그리고 두 번째는 namanya suruh. Suruh ini sebagai apa? Kanosa. Berarti suruh는 apa? Kanosa. Kanosa tambahkan imnida. Berarti suruh itu adalah seorang perawat. 그리고 세 번째는 adit itu siapa? 회사원. Maka di sini adit karena sheetnya kan konsonan. Apa pekerjaannya? 회사원이죠. 회사원입니다. 입니다. 네. 그리고 마지막은 Monica itu sebagai siapa? Oh, ternyata teman-teman yang di textbook lalu itu sudah bekerja semua, makanya nggak tampil lagi. Ada suruh sebagai kanosa, adit sebagai 회사원, Monica sekarang jadi 선생님. Berarti Monica-는 선생님입니다. 오ke, 이런 식으로 하면 됩니다. 어떻습니까? 이해했죠? paham ya teman-teman ya? Kalau paham, kita lanjut ke PPT berikutnya. 이번에는 대화이. 대화이에서는 percakapan antara Nikjanan sama kalau. Nikjanan sama kalau. Oke, dengarkan dengan seksama ya. Saya tambahkan dulu bingkai di bawahnya untuk mengartikan supaya teman-teman bisa enak mengartikannya. Camkeman dari SEO. Saya tambahkan di sini. Oke. Taruh di bawahnya boleh. Ini biar teman-teman di rumah bisa tangkap. Kalau saya ngomong doang kadang nggak terlalu ditangkap omongannya. Jadi sambil ada tulisannya, teman-teman boleh sambil lihat tulisannya biar tidak kesulitan. Spasi lagi di sini. Oke, sekarang kita mulai ya. Track 30. 잘 들으세요. Dengarkan dengan baik-baik. 안녕하세요. 저는 니찬안입니다. 태국 사람입니다. 안녕하세요. 저는 칼로입니다.
필리핀 사람입니다. 칼로 씨는 학생입니까? 아니요. 저는 근로자입니다. 다시 한번. 안녕하세요. 저는 니찬안입니다. 태국 사람입니다. 안녕하세요. 저는 칼로입니다. 필리핀 사람입니다. 칼로 씨는 학생입니까? 아니요. 저는 근로자입니다. Oke, nah sekarang saya mengartikan barang-barang ya teman-teman ya. Di sini percakapan antara orang Teguk sama Filipin ya. Di sini annyeonghaseyo tadi sudah saya jelaskan, halo, annyeonghaseyo, halo. Untuk inza, halo ya. Untuk halo atau apa kabar juga 괜찮아요. Halo. 저는 saya natcanan. Saya nitcanan. Nitcanan. Saya nitcanan. Nitcanan. Saya adalah nitcanan. Terus teguk saram입니다. Saya adalah orang Thailand. Teguk salam Thailand. Thailand. Annyeonghaseyo, halo juga kata si ikannya, halo juga. Saya ini kalau loh, bukan kalau yang kalau ya. Halo juga. Saya adalah kalau, bukan kalau. Filipin saram입니다. Saya adalah orang Filipin. 그렇죠? Kalau 씨는 학생입니까? Apakah kalau itu adalah 학생, katanya adalah seorang siswa? Apakah kalau si itu siswa? Kata kalonya, 아니요, enggak, saya ini geloja loh. Saya ini adalah seorang pekerja. Bukan, 아니요, bukan. Saya ini atau saya adalah seorang pekerja. 자, 어땠습니까? 아주 쉽죠? gampang ya. 그러면은 우리 이제 latihan bareng lagi. Ternyata kita di sini latihan bareng lagi. Nah, ini lebih ke ekspresi ya, ekspresi yang sering dipakai ketika insa, perkenalan diri. Di sini ada 잘 부탁드립니다. 잘 부탁드립니다. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 안녕하세요. 잘 부탁드립니다. Nah, sebenarnya 잘 부탁드립니다 itu dalam bahasa Indonesia itu ya agak susah diartikannya karena ini dipakainya ketika 드립니다, ketika pertama kali bertemu. Nice to meet you, senang bertemu dengan Anda. 잘 부탁드립니다. Atau boleh juga diartikan mohon bantuannya atau kerjasamanya atau mohon bimbingannya. Nah, jalnya sendiri itu dengan baik. Butaknya ini permintaan, bentuk permintaan atau pertolongan. Lalu 드립니다nya ini bentuk sopan ya, 잘 부탁드립니다. Sini annyeonghaseyo, 처음 뵙겠습니다. 처음 뵙겠습니다 itu kita baru pertama kali bertemu. annyeonghaseyo, halo juga. 잘 부탁드립니다. Mohon bantuannya atau nice to meet you too. Senang bertemu dengan Anda juga. Sebenarnya ada juga ekspresi yang berbeda dari 잘 부탁드립니다, tapi agak-agak sama, yaitu 잘 부탁해. 잘 부탁해 sama 잘 부탁드립니다 itu cukup 달라요, agak berbeda. Kalau 잘 부탁드립니다 itu dia dipakai ketika insa, memperkenalkan diri ya, pertama kali. Tapi kalau 잘 부탁해 atau 잘 부탁합니다 ya, biar sopan. 잘 부탁합니다. Ini ketika kita meminta bantuan atau meminta bantuan, dipakai ketika kita meminta bantuan atau pertolongan, meminta bantuan, meminta tolong ya, meminta tolong atau meminta apa lagi? Meminta saran dan lain-lain. Jadi ketika meminta bantuan, kita meminta offering, kita meminta bantuan orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, bentuk
jalbutakhamida ini adalah yang sering dipakai ketika posisi atau dalam keadaan seperti itu. Kalau jalbutakhamida ini dipakai ketika baru pertama kali bertemu sebagai bentuk introduction ya, sebagai bentuk sapa salam ketika memperkenalkan diri. Kalau jalbutakhamida itu sebagai kita ketika meminta bantuan, tolong, saran, dan lain-lain sebagainya kepada lawan bicara kita. jalbutakhamida, minta bantuannya, mohon kerjasamanya juga bisa. Jadi begitu ya teman-teman ya. 그러면은 우리 첫째 수업은 새로운 교재는 여기까지입니다. 오늘도 너무나 수고하셨어요. 다음 수업에 만나 봅시다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.